program studi informatika angkatan 2022. Di sini saya akan membuat proyek terkait dengan membangun model clustering, yang dimana ini merupakan tugas dari mata kuliah sains data, dan ini juga sebagai penilaian ujian akhir dari mata kuliah sains data, yang dimana membangun model clustering itu merupakan proses dalam data mining yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok atau klaster berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik antar data. Model clustering digunakan untuk menemukan pola tersembunyi dalam data tanpa menggunakan label kelas, sehingga termasuk dalam metode unsupervised learning. Kemudian dalam penelitian ini juga membangun proses model clustering yang dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari pengambilan data hingga proses pengelompokan algoritma tertentu menggunakan algoritma tertentu. Kemudian pada tahapan pertama membangun model clustering itu ada retrieve dataset, yang dimana langkah awal tersebut yaitu mengambil data produk Tokopedia menggunakan operator retrieve. Dataset yang diperoleh masih berupa data mentah yang mengandung atribut numerik dan non-numerik, sehingga kemungkinan adanya nilai kosong. Kemudian ada replace missing value, yang dimana pada tahap ini dilakukan pemeriksaan data menggunakan operator replace missing value untuk menangani nilai kosong pada dataset. Nilai yang hilang digantikan dengan nilai tertentu sesuai mode yang dipilih agar data menjadi sesuai dan siap untuk diproses ke lebih lanjut. Kemudian ada select attribute, di mana select attribute tersebut memiliki fungsi numerik yang relevan dengan tujuan clustering. Tahapan ini bertujuan untuk menghilangkan atribut yang berpengaruh terhadap proses pengelompokan, sehingga analisis menjadi lebih fokus dan efisien. Kemudian ada data normalis, yang dimana data tersebut yang telah diseleksi kemudian dinormalisasi menggunakan operator normalis. Normalisasi dilakukan untuk menyamakan skala antar atribut numerik agar perbedaan rentang nilai tidak mempengaruhi perhitungan jarak dalam algoritma clustering, khususnya k-means. Kemudian ada clustering dengan k-means. Pada tahap terakhir itu yaitu membangun model clustering menggunakan algoritma k-means. Algoritma ini mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster, sehingga berdasarkan jarak terdekat ke sentroid masing-masing klaster. Hasil dari tahapan ini berupa kelompok data yang memiliki karakteristik serupa. Kemudian adapun tujuan dari membangun model clustering ini yaitu mengelompokkan produk berdasarkan kemiripan karakteristik, kemudian menentukan pola atau segmentasi produk. Terus yang ketiga itu membangun analisis dan mengambil keputusan. Di sini merupakan pada materi ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah sains data, yang dimana dosennya itu memberi instruksi
Untuk data untuk tugas atau soal yang digunakan pada proyek kali ini yaitu pada halaman 49, yang dimana pada halaman 49 itu sebuah departemen store ingin menganalisa kelompok perilaku belanja dari pelanggannya, sehingga dataset yang diberikan kemudian buatlah analisa. Terus pada nomor 1 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu menggunakan kolom kedua sehingga 4 sebagai input vectors dengan metode elbow, analisa jumlah klaster yang tepat, gunakan K-means clustering dan analisis hasilnya. Kemudian ada pada slide yang ke-50, sebuah departemen store ingin menganalisa kelompok perilaku belanja dari pelanggannya dengan dataset yang diberikan. Kemudian buatlah analisa, yang dimana di sini ada 3 bagian, yaitu gunakan kolom kedua hingga 4 sebagai input vectors dengan dendrogram diagram, analisa jumlah klaster yang tepat. Kemudian yang ketiga itu gunakan hierarchical clustering dan analisis hasilnya. Kemudian bandingkan hasilnya dengan menggunakan metode K-means. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi RapidMiner atau AI Studio. Yang dimana ketika kita sudah berhasil login, maka tampilan aplikasinya pada tampilan aplikasinya itu akan menampilkan halaman seperti ini. Kemudian ketika teman-teman baru menggunakan aplikasi AI Studio ini dan teman-teman belum menginput dataset ke aplikasinya, maka kita akan melakukan import data, yang dimana kita akan melakukan import data yang telah kita ambil di Kaggle, karena kebetulan saya mengambil datasetnya dari Kaggle. Kemudian kita klik import data dan kita pilih My Computer. Kemudian di sini menampilkan dokumen atau folder, yang dimana pada folder ini telah tersimpan dokumen yang telah kita ambil di Kaggle, yang dimana saya menyimpannya di folder ini. Kemudian untuk format dokumennya itu harus CSV. Jika tidak CSV, maka dokumen tersebut tidak bisa diinput ke aplikasi RapidMiner atau AI Studio untuk dilakukan sebuah proyek. Kemudian kita klik next sampai seterusnya, dan nanti ketika teman-teman sudah di bagian akhir, maka nanti akan muncul
tulisan lokal repository, yang dimana kita harus klik lokal repository itu untuk sebagai tempat penyimpanan data yang akan kita import. Kemudian klik finish. Setelah itu tunggu beberapa menit sampai dataset yang kita import itu muncul ke lokal repository yang ada di sini. Ini ada beberapa yang telah saya import sebelumnya. Di sini saya menggunakan dataset Tokopedia. Kemudian kita tarik datasetnya itu. Kemudian kita mencari, kemudian pada operator kita mencari replace, missing value, yang dimana replace missing value itu adalah proses atau operator dalam pengolahan data yang digunakan untuk menangani nilai data yang hilang. Pada menangani nilai data yang hilang, kemudian missing value dengan cara mengganti nilai kosong tersebut dengan nilai pengganti tertentu sehingga dataset menjadi lengkap dan siap dianalisis. Kemudian dengan menggunakan replace missing value, nilai yang hilang tidak dibiarkan kosong, melainkan diganti dengan nilai tertentu yang mewakili data tersebut, sehingga struktur dataset tetap utuh. Kemudian tujuan dari replace missing value itu bertujuan untuk menghilangkan data kosong pada dataset, sehingga mencegah kesalahan atau error pada proses analisis. Kemudian menjaga jumlah data agar tidak berkurang. Kemudian meningkatkan kualitas dan konsistensi data. Kemudian kesimpulan dari replace missing value itu yaitu proses mengganti nilai kosong pada dataset dengan nilai tertentu agar tetap rapi, lengkap, dan dapat dianalisis dengan baik. Kemudian yang ketiga itu kita mencari di operatornya itu select attribute. Kita tambahkan select attribute, yang dimana select attribute ini adalah proses operator dalam pengolahan data yang digunakan untuk memilih atribut atau kolom tertentu dari sebuah dataset dan mengabaikan atribut lain yang tidak diperlukan.
select atribut juga merupakan berfungsi sebagai untuk menyaring atribut sehingga hanya atribut yang relevan dengan yang digunakan pada analisis ini atau pemodelan yang akan dipilih, sehingga dataset yang tidak diperlukan pada proyek ini atau analisis ini tidak akan ikut diproses pada tahap selanjutnya. Tujuannya yaitu untuk mengurangi jumlah atribut yang tidak relevan, kemudian meningkatkan efisiensi proses analisis, mengurangi noise pada data, kemudian memfokuskan analisis pada variabel penting, dan mempermudah interpretasi hasil. Kemudian yang selanjutnya itu kita mencari normalis pada operator. Lalu kita tambahkan ke sini kemudian normalis itu sendiri adalah proses mengubah skala nilai data numerik ke dalam rentang tertentu atau ke distribusi standar. Tujuan utamanya yaitu menormalisasikan agar seluruh atribut numerik pada skala yang sebanding, sehingga tidak ada atribut yang mendominasi proses analisis. Dalam pengolahan data, perbedaan skala yang terlalu jauh antar atribut dapat menyebabkan hasil analisis menjadi bias, terutama pada algoritma yang berbasis jarak seperti K-means clustering, hierarchical clustering, dan KNN. Mengapa normalis diperlukan? Dataset sering memiliki atribut dengan satuan dan rentang nilai yang berbeda. Misalnya yaitu ada umur, kemudian umurnya itu dari 18 tahun sampai ke 60 tahun. Kemudian ada contoh lainnya yaitu ada pendapatan yang dimana skalanya itu dari ada pendapatan yang dengan jumlah 2 juta sampai ke 20 juta. Kemudian untuk contoh lainnya yaitu juga ada skor. Contoh skornya itu dari skor 1 sampai ke 100. Jadi jika data tersebut langsung dianalisis tanpa dinormalisasi, maka atribut dengan nilai besar seperti pendapatan akan lebih berpengaruh dibandingkan atribut lain. Sehingga normalisasi digunakan untuk menyamakan pengaruh setiap atribut dalam perhitungan jarak. Tujuannya yang lain juga menjadikan datanya menjadi lebih stabil dan konsisten, kemudian mempercepat proses komputasi, kemudian meningkatkan akurasi model analisis. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan clustering atau K-means. Nah, kita akan menyambungkan dari
di kelas mesin value itu kita sambung ke select atribut. Kemudian dari select atribut itu kita sambungkan ke normalis. Nah, dari normalis itu kita sambungkan ke class string. Tapi pada select atribut itu di parameternya itu kita harus memilih atribut filter tipenya itu. Di sini ada beberapa atribut yang dapat digunakan pada project atau pada filter tipenya, tapi di sini saya akan menggunakan subnet, yang dimana kita akan memilih atribut apa yang akan kita gunakan, yang dimana atribut itu memiliki nilai numerik, sehingga atribut yang lain yang tidak memiliki nilai numerik itu kita tidak akan menggunakannya. Contohnya itu kita pindahkan data-datanya. Di sini itu ada kemudian di sini kita pilih consult, kita pindahkan ke sebelah sini. Kemudian ada price, kita pindahkan ke sini. Kemudian discount price, kita mencari discount. Ini kita pindahkan ke sebelah sini. Kemudian ada stok. Dimana ini stok. Kemudian kita pindahkan. Kemudian ada rating average, kita pindahkan juga. Kemudian ada kategori kita pindahkan juga. Kemudian ada shop location, terus kita pindahkan. Kemudian ada is official, kita pindahkan. Kemudian ada is top ads. Kemudian ada gold merchant, pindahkan juga sama pre-order. Kemudian kita pilih apply, dan kita coba jalankan. Bismillah. Kita lupa menyambungkannya ke sini. Sini kita untuk propertiesnya itu kita pilih init. Kemudian untuk selectnya itu kita perlu perhatikan dia berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian kita klik apply. Kemudian pada key-nya itu kita pilih 11. Lalu kita coba jalankan. Class string. Atau kita biarkan saja dia 11. Atau kita biarkan saja dia
11 atau 6 saja. Kita coba jalankan, masih error non-numerical attribute. Baik, kita akan mencoba di select attribute yang tadi. Kita akan mengeluarkan beberapa seperti gold ini. Kemudian ada shop location, kemudian ini juga sama ini. Kemudian kita tidak usah pakai itu, kategori juga tidak usah. Reorder juga tidak usah kita pakai. Kita pakai shop ID.